Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rahmadina, calon guru penggerak Angkatan 8 SMK Negeri 1 Sukoharjo. Kali ini akan melakukan aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Pada aksi nyata kali ini, tahapannya adalah percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Risa, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Dewi, Waalaikumsalam. Bu Risa hari ini apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, saya juga sehat. Bu Risa, jadwal kita hari ini kan melaksanakan rangkaian supervisi. Nah, untuk kali ini supervisi kita itu ada 3 tahapan ya. Jadi ada percakapan atau apa ya istilahnya ya, pra observasi seperti itu. Jadi sebelum kita nanti masuk kelas ada percakapan yang akan kita lakukan. Kemudian nanti kita yang kedua itu ada observasi kelas, dan selanjutnya setelah observasi selesai itu nanti akan ada percakapan pasca observasi. Jadi bisa tidak perlu ya, santai saja karena kita di sini ya sama-sama belajar. Nanti kita akan melihat area-area apa saja yang akan dikembangkan oleh bisa di sini. Kemudian nanti apa yang sudah dicapai seperti itu. Ya. Baik Bu Risa, untuk hari ini Bu Risa mengajar kelas berapa ya? 10 pemasaran. Kemudian untuk mata pelajaran BK ya Bu. Nah, kemudian untuk topiknya apa Bu Risa? Bu Risa hari ini akan mengajar di kelas 10 pemasaran 2 dengan membawakan tema atau topik sopan santun. Nah, tujuan dari tema ini bisa dijelaskan. Tujuannya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ada tujuan umum serta nanti dapat membuktikan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan khusus nanti dapat menganalisa aspek-aspek sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menyesuaikan perilaku sesuai etika sopan santun. Yang ketiga, peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Baik, saya ulangi ya Bu saya. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini bisa ada 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Peserta didik dapat membuktikan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tujuan khususnya tadi ada 3 ya Bu. Baik, bisa. Kemudian untuk pembelajaran ini nanti kan tentunya ada sesuatu yang ingin dikembangkan atau yang ingin dicapai. Nah, area apa saja Bu yang ingin dikembangkan oleh Bu? Ya, nanti pembelajaran diferensiasi, dan ada kompetensi sosial emosional, budaya positif, sama budaya positif. Jadi ada 3 area yang bisa saya diferensiasi, sosial emosional dan budaya positif. Bisa untuk diferensiasi bisa disampaikan. Diferensiasi apa nanti ya? Kalau untuk yang diferensiasi korban, nanti saya akan membentuk kelompok untuk anak-anak sesuai dengan tema nanti, dengan kemudian ada topik tentang bentuk sopan santun.
sopan santun dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, teman sebaya, lawan jenis, dengan guru. Jadi ini diferensiasi konten dengan topik yang berbeda-beda lagi ya bagi saya. Kemudian ada lagi yang diferensiasi proses nanti saya dari pembentukan kelompok itu nanti juga, kemudian ada dari materi juga, dari materi saya memasukkan satu ini juga ada prosesnya. Masih ada lagi yang diferensiasi. Oh ya, diferensiasi produk nanti rencananya produk hasil dari kelompok, diskusi kelompok nanti anak bisa membuat poster, bisa bermain peran, bisa membuat video, nanti bagaimana anak bersama kelompoknya apa yang ingin dibuat. Jadi ini nanti akan mencakup diferensiasi konten, proses dan produk. Yang untuk yang konten nanti topiknya berbeda, kemudian pada proses nanti berkelompok gitu ya Bu ya. Kemudian yang apa tadi, produk mungkin poster, video, bermain peran seperti itu. Baik. Selanjutnya ini masih ada kesadaran sosial emosional ya yang akan dikembangkan. Seperti apa ini Bu? Yang akan dikembangkan untuk kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional terutama nanti untuk karena topiknya sopan santun, jadi nanti tentang kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan juga nanti hasil kelompoknya juga membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini dengan strategi untuk kesadaran sosial. Strateginya nanti menggunakan yang sesuai dengan topiknya ya, sopan santun. Topiknya sopan santun itu ya. Kemudian untuk keterampilan berrelasi melalui kerja kelompok. Yang keputusan bertanggung jawab tadi yang menampilkan produknya tadi ya. Kemudian ini tadi masih ada yang akan dikembangkan yang budaya positif ya Bu ya. Nah ini strateginya bagaimana yang untuk budaya positif, strateginya bagaimana dan apa saja yang akan dikembangkan. Yang budaya positif nanti di awal pembelajaran saya akan bersama dengan strategi membuat keyakinan kelas terkait dengan diharapkan peserta didik bisa aktif dalam pembelajaran, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati dan bertanggung jawab. Apabila nanti ada peserta didik yang mungkin belum sesuai dengan keyakinan kelas, nanti akan diingatkan kembali tempatnya. Jadi budaya positifnya nanti diharapkan murid aktif mengikuti pembelajaran, saling menghargai dan bertanggung jawab. Di awal akan ada keyakinan bisa. Nah ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi ada tujuan, kemudian ada area pengembangan yang akan dicapai, diferensiasi, kemudian sosial emosional dan budaya positif, serta tadi juga strateginya juga sudah diungkapkan oleh Bu Lisa. Baik, terima kasih. Kira-kira cukup di sini untuk pra observasi kita. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan di kelas berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh dosen. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita ke pembelajaran BK, silakan setelah kelas mungkin untuk berdoa.
Siap, gerak. Kedua, mulai. Sudah selesai. Ya, bisa terlebih dahulu. Aisyah Nur, hadir. Aisyah Nur Prita, hadir. Andini, hadir. Arif, Aziza, hadir. Cynthia, Denis, Wiramadani, hadir. Vika Ririn, hadir. Ilyas Restu, Fahri Muhammad, Hadir. Farah Januar, hadir. Fauziatul Husna, hadir. Hanifah, Latifah, hadir. Lembayu, Maisyah Nur, Ma'rifatus, Najda, Nurma Dwi, hadir. Oktaviana, Putri Noviana, Putri Novista, Raja Rama, hadir. Rasya Dani, Hadir. Rifazir, hadir. Sekarang Pramudia, Siwi Wijaya, Tasya, ya berpraktek di kafe ya. Iyas Nur, Yahya, Januar Andri, Yesinta Deja, Yulia Nur, Zahra, Zaskia. Ya alhamdulillah hari ini full 36 bisa hadir semua. Dan sebelum kegiatan pembelajaran BK dimulai, Luisla ingin membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi dalam pembelajaran BK ini nanti diharapkan kalian semua ya bisa saling aktif untuk pembelajaran, kemudian kita saling menghargai, menghormati dan juga bertanggung jawab. Ya HP silakan kalian letakkan di atas meja. Ya. Nah HP ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk pembelajaran. Nanti bisa akan share materi, silakan kalian perhatikan dari HP kalian masing-masing. Dan kemudian jika nanti ada yang melanggar keyakinan kelas, maksudnya kurang tanggung jawab, kurang bisa menghormati teman yang sedang berbicara, nanti harus diingat bahwa kita punya keyakinan. Sepakat semuanya? Sepakat. Ya, untuk materi hari ini tentang sopan santun, silakan kalian buka buku BK, kita share materinya terlebih dahulu. Dimatiin dulu aja. Sopan berarti apa? Sopan. Ada yang tahu sopan? Sopan itu apa? Misalnya Januar adalah anak yang sopan. Artinya Januar adalah anak yang berperilaku baik, yang ramah, yang menyenangkan. Apakah sopan santun itu? Jangan kalian baca. Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan kepada orang lain untuk saling menghargai, menghormati, membuat kondisi yang nyaman dan penuh keharmonisan. Jadi, bagaimana? Ketika kalian sopan santun, insya Allah tidak akan ada masalah. Kehidupan akan harmonis. Kenapa terkadang terjadi misalnya ada tawuran, percekcokan antara kalian? Karena kurangnya sopan santun. Jadi karena belum paham, oh kalau seperti ini kita harus perilaku kita seperti apa. Oh bagaimana kita mengendalikan diri biar sopan santun. Terus aspek-aspek sopan santun ada tingkah laku yang ramah. Ramah itu artinya apa? Dia tahu ramah?
lagi yang kedua apa? Tata krama pergaulan. Kalian bergaul apa tidak? Bergaul dengan siapa? Bergaul itu artinya berinteraksi, berbicara, bisa dengan teman satu meja, teman satu kelas, dengan siapa lagi? Nah, itu ada aturannya, ada tatanya, tidak sembarangan. Nah, ketika kamu bisa sopan santun, nah insya Allah nanti juga tidak ada masalah juga dalam hubungan. Kemudian saling menghormati. Yang sekarang misalnya WA Bapak Ibu guru, kalian membalasnya ya, misalnya guru bisa WA, Mbak, hari ini ada, misalnya ke sekretaris ya, Mbak hari ini kelas 10 PM2 nihil. Nah terus kalian jawab, dia Bu nihil. Terus oh iya terima kasih, bisa balas lagi terima kasih. Terus kalian jawabnya pakai emoticon hormat. Nah, pernah ada yang pakai emoticon hormat ketika membalas WA? Pernah? Siapa yang pernah? Tidak ada. Ini saya itu. Ya, emoticon hormat itu sebenarnya bagus ya. Tapi ketika kamu terus emoticon hormat tanpa ada kata-kata yang lain itu kan begitu bisa jadi dua pemahaman apakah itu benar-benar dia yang membalasnya dengan niat yang tulus atau mungkin jadi kalau lebih yang kuat insya Allah itu niatnya bagus, tapi kalau kayak lebih mudah kadang mungkin ada unsur bercanda. Terus yang terakhir adalah saling menyayangi. Sudahkah ada rasa sayang di antara kalian? Sudahkah ada rasa semangat berangkat ke sekolah karena mau bertemu dengan teman-teman di kelas? Sudah. Kadang itu momen untuk datang ke sekolah itu bukan karena ingin belajar, tapi karena apa? Ada hal yang ingin diceritakan sama teman-teman. Ada rasa ketakutan ketika kamu tidak datang ke sekolah, ada momen-momen yang terlewatkan bersama teman-teman. Kemudian bentuk-bentuk perilaku sopan santun. Nah ini ada sopan santun dengan orang tua, sopan santun dengan siapa lagi? Sopan santun dengan yang lebih tua, yang lebih muda, teman sebaya, itu sebenarnya teman sebaya, dan juga dengan lawan jenis. Ini nanti akan dibuat kelompok sesuai dengan bentuk sopan santun. Ya alhamdulillah, terima kasih kalian sudah duduk bersama dengan teman-teman satu kelompok. Kelompoknya sudah dibuat ya sesuai dengan gaya belajar kalian. Seperti ini. Dan nanti silakan kalian buat diskusi sesuai dengan ini nanti. Silakan kalian memilih temanya. Untuk kelompok satu nanti tentang sopan santun dengan orang tua, kelompok dua dengan ibu. Nah, seperti itu. Coba kalian perhatikan gambar terlebih dahulu. Gambar nomor 1 ada ibu, ayah, 2 anak, ya kan itu? Berangkat sekolah. Apa yang dia lakukan? Berarti itu bentuk sopan santun dengan orang tua. Pamitan ketika berangkat sekolah. Sudahkah kalian lakukan? Sudah. Apa yang kalian lakukan ketika berangkat sekolah? Siapa yang saling? Semuanya saling, alhamdulillah. Beneran ya? Jadi kondisinya Bapak Ibu dalam kondisi yang insya Allah tangannya ya pas bersih juga. Kadang-kadang ya ibu baru masak atau mungkin baru cuci piring. Kamu tetap mau saling nggak ketika ibu baru nyapu atau cuci piring? Masih mau ya? Alhamdulillah. Setiap hari kalian bisa bersalaman juga. Terus setelah salaman apa yang dilakukan? Ya tetap kewajiban orang tua akan memberi uang saku. Jadi nggak apa-apa memang kamu minta uang karena memang hak kalian mendapatkan uang saku. Terus kemudian apa lagi? Minta izin, minta doa, assalam ala biar selamat dari berangkat sampai nanti kembali pulang ke rumah. Terus yang gambar yang kedua sampingnya ini bentuk sopan santun di mana? Ya di masyarakat ya. Di masyarakat itu kan luas. Ketika mungkin kalian kerja bakti ada, nah, usia kalian sudah ikut seperti apa belum? Sudah. Ikut renang pemuda atau umum
sudah ada itu Karang Taruna ya. Tapi kadang juga ada kalanya mungkin membantu. Apa yang kalian lakukan ketika kerja bakti dengan di masyarakat? Mungkin membawa alat kerja, menawarkan untuk misalnya ada yang lebih tua menyapu di sini kamu gantikan, pernah? Saya saja yang nyapu Pak, biar saya saja karena saya belum mengerjakan apa-apa misalnya. Pernah nggak menawarkan kerja dulu? Pernah, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, itu adalah bagian juga dari bentuk sopan santun. Kemudian ada, nah ini ada perempuan, ada laki-laki. Berarti ini sopan santun dengan lawan jenis. Bagaimana sopan santun dengan lawan jenis? Sopan santun dengan sesama jenis mungkin bisa menyentuh ya. Tapi kalau dengan lawan jenis tetap menjaga. Boleh nggak pacaran? Tidak. Dalam Islam, apalagi kalian semua di kelas ini semuanya beragama Islam, itu ada aturannya untuk tidak boleh pacaran. Terus bagaimana kalau menjaga kesopan santun dengan lawan jenis? Bisa dengan menjaga pandangan. Berkolaborasi dengan lawan jenis boleh nggak? Bisa sama? Boleh ya? Boleh kan? Silahkan, tapi ada batasan kan? Boleh bergaul, berteman, bersahabat dengan lawan jenis boleh. Tapi jangan sampai, diperhatikan ya, laki-laki perempuan jangan hanya bepergian atau dengan alasan tugas kelompok pergi hanya berdua. Bertiga boleh Bu. Nah ini kalau yang ketiga setan bagaimana? Ya lebih baik ya tugas kelompok yang di sekolah saja. Tapi saya di rumah teman yang lain tapi dia berbanyak, jangan sedikit banyak temannya. Kemudian yang terakhir ada gambar sopan santun dengan guru. Nah, bagaimana kalian dengan guru? Di SMK 1 kalian sekarang sering nggak ketemu Bapak Ibu guru? Sering. Gimana biasanya ketemu? Lobi berangkat sekolah ya baru datang. Kemudian di mana lagi? Di kelas berapa sih ada? Di musola. Bagaimana yang kalian lakukan? Menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, assalamualaikum, atau mungkin dengan apa? Nah, agak menunduk juga. Sudah dilakukan ya. Terus juga kalau mungkin karena kalian kemarin pandemi itu kan tidak terbiasa salaman. Kalau sekarang dengan guru yang misalnya perempuan dengan baik guru yang perempuan juga boleh bersalaman. Silakan. Lebih baik bersalaman kalau kita bertemu, terutama ketika pagi dan ketika pulang. Jangan ketika saat salaman nanti Bapak Ibu guru jadi kalian terhambat juga kan, saling lagi. Tapi itu ketika berangkat dan pulang upayakan. Terus juga apa ya? Gini, kebiasaan anak SMK 1 mungkin kalian juga ada yang belum tahu. Nah biasanya itu ketika Bapak Ibu guru datang kan itu datang ke kelas terutama mungkin menyapa. Terus misalnya nanti Bapak Ibu guru selesai pembelajaran wassalamualaikum, itu ada ucapan yang jadi kalian biar oh ini Bapak Ibu guru meninggalkan ruang kelas. Dengan ucapan apa? Ya, terima kasih Pak Guru atau menyebut namanya juga itu bentuk dari cara kalian sopan. Nah kemudian sebelum ke diskusi kelompok ada yang namanya dengan budaya yang biasanya disebut dengan 5S apa saja? Serius, sabar, sabar, sopan, santun. Coba sekarang semuanya senyum. Senyum itu apa? Menarik bibir ke kanan dan ke kiri tanpa memperlihatkan gigi. Senyum yang tulus dan ikhlas, saling memandang kanan kiri, depan belakang, tersenyum. Nah. Kesan pertama orang terhadap orang lain, maksudnya ketika kita bertemu dengan orang, itu kalian memperlihatkan pribadi yang menarik itu dari apa? Tersenyum. Makanya ketika kalian berjalan jangan pegang HP, memperhatikan sekitar. Kalau orang yang datang senyum. Nah itu lebih bagus lagi. Kemudian ada yang namanya sapa. Kalau sapa apa?
biasa menyapa duluan? Menyapa duluan, menyapa duluan itu artinya berarti kalian sudah punya pribadi yang sopan santun. Menyapa dengan nama yang disukai, kamu akan dapat pahala juga. It's time to begin the fifth lesson. Terus ada lagi salam. Salam bagaimana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, selamat siang, selamat pagi. Terus ada yang namanya sopan. Seperti tadi ya, sopan dan santun. Manfaat sopan santun ada yang bisa menjelaskan? Nah, disukai banyak orang, apalagi ikut. Ya, seperti bagian dari keyakinan kelas juga tadi ya, bisa saling menghargai dan menghormati juga. Nah, kemudian juga dari bentuk pakaian yang kalian kenakan menunjukkan kalian memiliki sopan santun ya. Bagaimana cara pakaian juga kan terlihat dari. Kemudian dampak tidak memiliki sopan santun. Nah, biar bisa dianggap tidak menghargai orang lain, dicap tidak bisa menempatkan diri, juga tidak disegani, memiliki kesan buruk. Nah, ini etika sosial. Sopan santun itu kan hubungannya dengan kemasyarakatan, dengan berkomunikasi dengan orang lain. Dan ketika di sini ada yang bicaranya terlalu keras, ayo bicara yang sewajarnya saja. Apalagi temannya hanya di sampingnya. Bicaranya berdua yang belum mendengarkan satu kelas karena volumenya tinggi. Ayo agak dikecilkan. Terus ya saling mengingatkan seperti itu ya. Terus juga ini. Ketika berbicara menggunakan bahasa yang sopan sesuai ejaan. Maksudnya apa? Menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kamu pengennya menggunakan bahasa Jawa, ya itu harus bisa ditempatkan. Maksudnya untuk yang lebih tua, bahasa krama halus. Untuk yang seusia, bahasa moko tidak masalah. Tapi ada juga yang bahasa kasar. Itu jangan sampai akhiran-akhiran misalnya memanggil teman. Nah, ada yang bilang langsung cuk. Nah, ayo, yang lain malah jangan sampai misalnya ikut-ikutan, itu tidak bagus. Harus saling mendengarkan. Lebih bagus bagaimana menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah. Istighfar apa? Astagfirullah. Bersyukur? Alhamdulillah. Melihat yang bagus? Masya Allah. Nanti kamu dapatnya pahala. Tapi kalau yang kasar, yang miso atau yang nakal, namanya dapatnya dosa. Nah, kemudian tadi kan dibahas juga tentang penampilan yang sesuai dengan sopan santun, ya kan? Nah, ini coba ya laki-laki dan perempuan saling melihat baju yang dikenakan. Sudah sopan santun atau belum? Bajunya tidak usah dilipat, dikaitkan kancingnya. Nah, laki-laki bajunya sudah dimasukkan, pakai sepatu, ada kaos kakinya. Terus misalnya ini kalian hari Rabu memang pakai baju yang logo SMK ya. Nah, semuanya kerahnya juga sudah bagus. Nah, ini berarti sudah bagian kalian. Kalau kalian berpenampilan seperti ini, insya Allah kalian akan dihargai orang. Misalnya kalian ke sekolah, celananya levis, bawahannya levis, pengen pakai kerudung tapi bajunya pendek, atau misalnya pakai baju panjang, ya bagus pakai baju panjang. Sebenarnya dia pakai kerudung tapi kerudungnya tidak dipasang peniti, sampirnya. Nah, itu yang jadinya menjadi tidak sopan. Nah, sekarang untuk tugas
kalian sudah dapat materi tentang sopan santun, ada yang bertanyakan? Sudah paham ya? Oh, ya. Nah, berarti sekarang kita ke tugas kelompok. Ini setelah kalian sudah duduk di kelompok, silakan kalian berdiskusi bersama. Ada bentuk sopan santun dengan orang tua, bentuk sopan santun dengan guru, bentuk sopan santun dengan orang yang lebih muda, yang lebih tua, teman sebaya, dan juga dengan lawan jenis. Silakan kalian diskusikan bersama. Nanti setelah selesai dipresentasikan ke depan. Boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk presentasi atau PPT, boleh juga dalam bentuk bermain peran. Nah, sepertinya ini menarik, nanti jika ada yang mau bermain peran. Bentuk dalam bentuk juga rekaman suara, misalnya seperti kalian bercerita, kemudian ada yang merekam. Kalau ada yang mau rekaman suara bisa direkaman di luar itu juga tidak masalah. Siap semua, paham? Nah, sekarang silakan HP-nya mau digunakan untuk diskusi, silakan. Bisa kasih waktu berapa? 10 menit cukup? Nah, nanti eksekusinya langsung di depan saja. Nanti kita lihat bersama-sama penampilan dari kalian semua. Seperti itu ya? Ya, silakan. Tidak berbicara keras atau kasar kepada orang yang usianya lebih tua. Tidak memotong perkataan ketika sedang berbicara pada orang yang lebih tua. Menyapa ketika bertemu orang yang kenal, terutama jika berdua. Ketika bertemu orang yang lebih tua, hendaknya kamu menyapa, membentuk ataupun menyalami sembari tersenyum. Tidak asik berbicara semuanya. Pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Sangatlah penting. Membesarkan dan merawat kita. Jadi sampai baca bukunya. Nah, jadi nanti fungsi yang jadi guru, ya sama fungsi yang jadi gurunya ya. Nanti ukuran sesuai diskusi tadi. Nanti tulis berjalan. Ada kalian yang jadi apa? Yang pertama, terus pertanyaan dua, tapi jenis berjalan. Terus kalian berdua nyapa bilang, tapi Kak Trina siapa jenis itu ya. Ya, perhatikan waktu diskusi sudah selesai. Di sini siapa yang mau maju, nanti 6 kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, yang maju lebih dahulu berarti nanti nilainya akan lebih bagus. Ya, dari 6 kelompok, kira-kira siapa yang sudah siap dan maju sekarang? Kelompok 2. Oh ya, yang paling semangat sepertinya kelompok 2, berarti kelompok 2 dulu baru kelompok 1. Ya, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami
Saya Dwi Ramadhani absen 8. Saya Dwi Kartini Lestari absen 9. Dan saya Farah Surabaya absen 2. Adab sopan santun terhadap guru adalah sesuatu yang mahal. Apabila sering ditemukan kasus siswa yang sering berkurang rasa sopan santun yang dimiliki, tentunya adab ini perlu diajarkan sedari dini, dimulai dari orang tua sendiri. Ketika beranjak usia siap sekolah, maka anak tersebut sudah memiliki pemahaman untuk berperilaku sopan santun terhadap guru. Berikut adalah contoh-contoh atau langkah-langkah menghargai dan sopan santun terhadap guru. 1. Menghargai guru. Murid seharusnya selalu menghormati guru, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Sebagai contoh, saat guru memberikan penjelasan, murid sebaiknya fokus dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu. Contohnya bermain HP saat ibu atau bapak guru menjelaskan di depan. Itu salah satu tindakan yang tidak sopan atau salah. Yang kedua, menjaga sopan santun. Murid sebaiknya selalu bersikap sopan dan santun terhadap guru. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberikan salam pada saat bertemu, menggunakan bahasa dan sopan tidak kasar, serta menghindari perilaku yang dianggap tidak sopan. 3. Mendengarkan dengan baik. Murid seharusnya selalu mendengarkan penjelasan atau instruksi yang diberikan oleh guru. Hal ini dapat membantu murid memahami materi pelajaran dengan lebih baik. 4. Bertanya dengan sopan. Jika murid memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran yang disampaikan, sebaiknya ditanyakan dengan sopan dan tidak mendengarkan guru. 5. Tidak mengganggu. Murid sebaiknya tidak mengganggu ketika guru sedang memberikan pelajaran. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi guru dan teman-teman di kelas. 6. Mengerjakan tugas dengan baik. Murid seharusnya mengerjakan tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh guru. Menghargai waktu. Murid sebaiknya menghargai waktu guru dan tidak terlambat saat masuk ke kelas atau menggunakan tugas di belakang. Terima kasih. Murid seharusnya mengucapkan terima kasih kepada guru setelah mendapatkan pelajaran atau bimbingan dari guru. Guru yang mendengarkan akan merasa senang. Berbagai acara sopan santun di atas bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan murid, dan ini sebaiknya dibangun dari awal saat memulai kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga menciptakan mendapatkan bimbingan dan dukungan dari guru ketika belajar. Jadi yang namanya menaati adab sopan santun terhadap guru itu sebenarnya ada tindakan yang sederhana, namun penting dalam membantu menciptakan suasana belajar yang lebih sehat. Ini juga menjadi satu cara bagi siswa untuk mencapai tujuan belajar yang ingin dicapai dengan bantuan oleh guru. Hal ini yang menjadi dasar etika yang harus dipelajari oleh para siswa. Selanjutnya akan diterangkan salah satu contoh sopan santun terhadap guru. Nah, ini adalah satu contoh sopan santun yang salah. Karena apa? Di sini Ilyas sebagai bapak guru dan ada Fahri dan Denny sebagai murid. Ilyas berjalan bertemu dengan Fahri dan Denny, tetapi Fahri dan Denny tidak menyapa bapak Ilyas. Salah satu adab sopan santun yang salah. Kedua, ini adalah contoh sopan santun yang benar. Seharusnya kita bila bertemu bapak ibu guru di jalan, di musola, di lobi ataupun dimanapun menyapa. Lebih baik juga dengan salaman. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tuamu selain di rumah ada di sekolah tinggi. Selanjutnya kelompok 1 silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karena mereka telah mengorbankan diri dari pesanan kita jauh sehingga kita bisa sekarang begini. Kenapa kita harus berbakti pada orang tua? Karena itu orang tua sangat begitu berpenghasilan. Selain itu, berbakti pada kedua orang tua juga sangat menyebabkan apabila jika kita sedang melaksanakan sholat dan sholat tersebut adalah sholat sunnah dari kedua orang tua kita, misalnya salah satu dari kedua orang tua kita atau ayah yang kita mengambil, maka kita harus membatalkan sholat kita melaksanakan padanya. Kalau juga sholat wajib tetap melaksanakannya. Selain itu, kalian apa pernah mendengar tentang kisah sahabat Nabi Muhammad? Beliau adalah seorang yang rajin dalam beribadah, tapi justru saat kalau maunya sulit karena tidak berbakti pada orang tua. Nama beliau adalah Abu Bakar. Beliau mementingkan kepentingannya daripada ibunya, sehingga melukai ibunya. Oleh karena itu, saat orang tua sulit mengatakan batas atau kata la ilaha illallah, dan akhirnya Rasulullah memanggilkan ibunya untuk menikah agar Allah bisa memberikan kepada ibunya. Satu, berbakti pada orang tua dibagi menjadi dua jenis. Pertama, kedua orang tua ketika masih hidup, berbakti dan memaafkan mereka dan sampai dua melalui yang kedua, bagaimana jika orang tua sudah meninggal? Cara berbakti kepada orang tua merupakan salah dua orang tua sudah meninggal adalah satu, mendoakan dan memohon ampunan kepadanya. Dua, melunasi dengan kedua orang tuanya dan menunaikan nazarnya dan menjalankan wasiatnya. Empat, bersedekah atas nama keluarga atau kedua orang tua, termasuk wakaf dan amal jariah. Lima, memberikan kedua orang tua yang bergaji terlebih dahulu. Jadi kan kalau apa yang namanya cara berbakti kepada orang tua tidak harus orang tua kita masih hidup, apabila kedua orang tua kita sudah meninggal, kita tetap wajib berbakti kepada orang tua kita dengan cara selalu mendoakannya. Ketika masih hidup kita harus selalu mendengarkan semua perintah dan nasihatnya, asalkan kita dan nasihat tersebut tidak merujuk pada maksiat. Jika kita kedua orang tua kita memerintahkan kita tentang maksiat, kita menasihati kedua orang tua kita dan menguatkan secara hati dan memberikan pengertian kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau misalnya orang tua itu jangan sampai kita membesarkan kedua orang tua kita, karena mereka itu sudah membesarkan dan merawat kita. Kita itu buat apa-apa tanpa orang tua kita, dan kita tidak mungkin sampai saat ini kita berdoa tanpa usaha dari kedua orang tua kita. Lalu apa bedanya jika kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita? Berbagi materi presentasi yang kami tampilkan, dan ini akan kami tampilkan contoh penerangan sikap sopan santun atau berbakti kepada orang tua dan juga tidak berbakti kepada orang tua. Silakan dijelaskan ya, baik. Gimana jika kalian melakukan yang sama? Itu tadi contoh penerapan sikap sopan santun kepada orang tua. Jadi apabila orang tua kita memerintahkan kita untuk membeli sesuatu atau melakukan sesuatu, jadi harus dilaksanakan dengan menunjukkan kalau misalnya bermain dengan dia, dia mestinya lebih mementingkan dirinya dulu, karena nanti akan marah kepada kita. Selain kalau yang ini kalau tidak berbakti pada orang tua. Contoh belum berbakti
Ini termasuk sikap yang perlu dilakukan orang tua. Kalau misalnya kita ada kegiatan atau organisasi di sekolah, itu kalau selesai organisasi kita langsung pulang jalan kan kalau misal ada apa-apa kita jalan pasti yang akan kita lakukan. Kalau misalnya kita mau pulang atau yang lainnya, pasti kita berizin sama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berada tangan saya dari Kota Semarang Lisa 12. Saya dari Kota Semarang 13. Saya kalau jadi saya 13. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Etika dasar dalam berkomunikasi dengan orang tua harus diketahui dan dilakukan sejak dini, sehingga diharapkan etika ini akan menjadi kebiasaan dan dibawa dalam pergaulan hingga dewasa nantinya. Menjaga etika saat berkomunikasi kepada orang yang lebih tua sangatlah penting. Sebagian ahli mengatakan bahwa etika bisa menjadi tolak ukur kebiasaan atau kepribadian seseorang. Maka dari itu adalah contoh-contoh sikap sopan santun terhadap orang yang tua. Contoh yang pertama adalah tidak berbicara keras atau kasar kepada orang yang usianya lebih tua. Setidaknya ketika kamu sedang berbicara pada orang yang lebih tua, berbicaralah dengan lembut dan pelan. Jangan berteriak dan membentak, apalagi sampai menahan hingga mengucapkan sesuatu yang tidak bijak. Contoh yang kedua yaitu tidak memotong perkataan ketika sedang berbicara ada orang yang lebih tua. Ketika kamu sedang berbicara pada siapapun itu yang lebih tua darimu, janganlah memotong perkataan lawan bicaramu. Tunggu hingga mereka selesai bicara, barulah kamu harus membalas dengan sopan. Contoh yang ketiga, menyapa ketika bertemu orang yang dikenal, terutama jika lebih tua. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, hendaknya kamu menyapa, mengumpul, ataupun menyalami sembari tersenyum. Contoh yang keempat, ketika ada yang memberikan nasihat tentang ini adalah contoh-contoh sikap sopan santun terhadap orang yang tua. Sekarang kami memperagakan contoh yang tepat dan tidak tepat mengenai sopan santun terhadap orang yang tua. Sini Latifah memerankan seorang nenek-nenek yang sedang duduk di pelajaran rumahnya. Lalu datanglah kausir dan memang dia berperan sebagai anak muda yang ingin melewati nenek tersebut. Berikut adalah contoh yang tidak tepat mengenai sopan santun terhadap orang yang lebih tua, yaitu tidak menyapa dan bersikap tidak sopan di hadapan orang yang lebih tua.
nenek-nenek di depan rumah yang sepertinya sedang menatap masa depan. Lebih tepatnya seperti melamun. Dan seperti itu tetap orang tua ini tetap melihat kalian. Misalnya kalian nanti melewati tangga atau dimanapun kalian berada, jangan berpikir orang yang sedang tidak memandang kalian belum tentu beliau itu benar-benar tidak memandang. Ya seperti kalian saja, pasti kan seseliweran itu kan pasti kelihatan ya, oh ada yang lewat, oh ada lah, itu berarti sebenarnya apalagi orang yang lebih tua kadang juga menunggu untuk kalian menyapa. Monggo mbak, nembe nopo mbak. Nah, monggo dok, Pinara misalnya, kalian tahu datang ke rumahnya, apakah itu benar-benar beliau ingin meminta kalian datang ke rumahnya? Ya enggak. Kalau dia merasa ya, mungkin dia belum tentu juga, karena apa, itu adalah ya sopan santunnya orang Jawa, itu adalah mempersilahkan siapapun itu untuk datang ke rumahnya, seperti itu ya. Terus selanjutnya berarti kelompok 6, sedangkan kelompok 5 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Dengan anggota saya, Tasya dari Mutadi, absen 25. Saya sekarang Mulyara Mardani, absen 27. Saya Tia Mulyana, absen 30. Dan ada teman saya satu lagi yang tidak bisa hadir hari ini karena sedang menjaga praktek kerja di kafetaria. Yang pertama, Tasya Nur Ain Badani, absen 29. Sobat Darul melakukan peraturan hidup dan tidur dari hasil pertemuan sekelompok manusia dalam masyarakat dan dianggap sebagai urusan pergaulan sehari-hari masyarakat. Atau juga bisa disebut sebagai sikap tidak laku atau perjalanan yang dilakukan individu untuk mengobati dan kehidupan lain. Contoh sopan santun kepada orang yang lebih muda. Yang pertama, bersikap sayang kepada orang yang lebih muda, memberikan contoh teladan yang baik dan memberikan motivasi kepada orang yang lebih muda, menghargai pendapat. Selanjutnya, tidak bersikap otoriter. Otoriter itu berarti kepribadian seseorang yang selalu merasa paling benar. Jadi ini tidak boleh. Terus selalu saling menghormati, saling menjaga etika, dan saling menjaga sopan santun dalam bertutur kata kepada orang lain. Manfaat juga kita menerapkan sikap sopan santun, yaitu menunjukkan kesuksesan, mudah dipercaya oleh orang lain, mudah berteman dengan siapa saja, mendapat nilai yang bagus, menjadi siswa yang optimis dan berani. Penggunaan sopan santun salah satunya yaitu dipercayai oleh orang lain, sebab orang yang memiliki sopan santun dapat berkomunikasi dengan orang lain secara baik dan betul tanpa ada saling hubungan antara keduanya, sehingga orang lain dapat menilai Anda sebagai pribadi yang baik dan bisa mempercayakan sesuatu kepada Anda. Sekian presentasi dari kami. Ini saatnya kami akan mempraktekkan contoh sikap sopan santun kepada orang yang lebih muda yang akan diperhatikan oleh Rasya sebagai kakak kelas dan dipanggil sebagai adik kelas. Ini apa yang namanya prakteknya yang benar. Jadi boleh dicoba. Harus bisa. Saya kasih. Halo Dek. Dari kelas 10 ya? Ya, sebelumnya juga Ini mau kemana ini? Oh, Pak Cuci, Pak Cuci ada di ruang dulu apa? Ayo kita antar. Ayo antar. Lagi. Ya, itu bagus. Baru tuh, Dek. Ini dari kelas 10 ya? ya, sebelumnya juga Oh, ini mau ketemu siapa? Pak. Oh, Pak Cuci, Pak Cuci ada di ruang dulu. Mari saya antar. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata dalam perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, contohnya saat apa ya yang biasa kita lihat sehari-hari bagaimana. Ini kalian di sini posisinya masih sebagai adik kelas. Ya, bagaimana rasanya ketika kalian punya kakak kelas seperti Mas Rasya? Menyenangkan. Nah, semoga juga kalian juga nanti ketika jadi kakak kelas juga seperti Mas Rasya. Maksudnya apa? Ketika bertemu dengan adik kelas, tidak usah kalian merasa atau minta untuk menunggu disapa dulu, tapi bisa dengan menyapa lebih dulu. Karena masih baru di sini, belum bisa menyesuaikan diri, belum tahu tempat tentang lokasi bapak ibu guru atau tempat-tempat mana, kalian bisa mengantarkan kalian karena apa, kalian sudah paham kan? Oh, lagi di sini. Oh, kalau ruang guru sudah tahu, tapi belum tentu mejanya Pak Dodi misalnya ini yang di sebelah mana itu kalau kakak kelas biasanya sudah tahu kan tempatnya juga belakang seperti itu. Selanjutnya kelompok 4. Aku kelompok 4 silakan. Yuk, masih ada 2 kelompok yang siap. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul soal 1 terhadap kemajuan. Yang berantakan saya adalah Mas dari alamat absen 24. Saya benar saya juga. Saya rawat saya 20. Sopan 1. Sopan 1 adalah suatu sikap, tingkah laku, atau perbuatan yang dilakukan individu untuk menghormati dan menghargai orang lain sekitarnya. Sopan 1 adalah seorang yang selalu bersikap sopan atau bisa mendorongnya menjadi orang yang berani untuk sesuatu yang berkesan dalam hal ini bukan menganukan dalam negatif, tetapi sebenarnya dalam bertanggung jawab dalam kebaikan. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik kepada teman agar tidak menimbulkan sakit hati. Kedua, tidak menyela pembicaraan dengan baik, menunggu sampai selesai. Tiga, dengarkan teman yang sedang berbicara dengan penuh perhatian agar teman merasa dihargai. Empat, tidak menyepelekan teman dan posesif atau menjadi pelindung. Lima, selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman karena persahabatan yang sebenarnya akan merupakan Sebenarnya perilaku sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan sehari-hari setiap orang. Karena dengan menunjukkan sikap sopan santun, mereka dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial yang merupakan dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 kita sepakati dengan tempat-tempat sosial seperti kalian sekarang, ya kan? Bisa nggak saling menyayangi, saling menghargai? Bisa ya. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil
laki-laki dan perempuan yang berpasangan sebaiknya menjaga pandangan. Maksudnya adalah menjaga pandangan dari bagian tubuh luar sehingga yang ketiga, berbusana sopan dan menutup aurat. Busana laki-laki dan perempuan harus sopan dan menutup aurat agar tidak mengundang syahwat dan bagi lawan jenisnya. Perempuan dianjurkan mengenakan hijab dan laki-laki juga menutup auratnya. Depan jaga etika sopan santun, jaga akhlak mulia kepada yang bersenjata berbeda dengan sopan santun. Saudara saudara kepentingan menghindari perbedaan pandangan dengan syahwat. 5. Tidak menyentuh lawan jenis. Islam tidak memperbolehkan laki-laki dan perempuan yang belum mahramnya bersentuhan jenis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak berpasangan dengan wanita. Ayat Malik Nasai Ibnu Mansur dan Ahmad. Sekian presentasi dari kami. Belajar kata memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di kelompok yang terakhir tentang sopan santun dan lawan jenis. Dan tadi juga sudah tanpa harus bermain peran, kelompok terakhir sudah menampilkan menjaga jarak dengan lawan jenis yang laki-laki. Itu ada jaraknya, ada perempuannya, dan sebagainya dari. Bagaimana kira-kira perilaku sopan santun ini bisa diterapkan? Bisa. Dengan siapa saja? Bisa, insya Allah. Ya, kita sudah di penghujung pembelajaran. Kesimpulan dari materi sopan santun hari ini adalah apa? Ya, setiap manusia, setiap individu diharapkan untuk bisa bersikap sopan santun dengan orang yang lebih tua, guru, orang yang lebih muda, teman sebaya, dengan juga lawan jenis. Ya, jadi tetap ramah, saling menghargai, saling menghormati. Untuk nanti ada lembar asesmen. Nanti bisa kirimkan di grup WA kelas kalian. Silakan kalian klik linknya dan kalian isi hasil dari asesmennya ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Ya, untuk minggu depan kita akan belajar untuk materi yang selanjutnya. Pembelajaran BK sudah selesai. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Assalamualaikum Bu Lisa, selamat pagi. Bu Lisa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Lisa. Bu Lisa, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kita kali ini. Hari ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses supervisi akademik ya berbasis coaching. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra observasi, kemudian juga sudah melaksanakan observasi kelas saya. Nah, sekarang sebagai tindak lanjutnya adalah kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, baik Bu Lisa.
Kemarin Bu Lisa sudah mengajar di kelas 10 pemasaran 2 ya, untuk mata pelajaran BK. Bu Lisa, ini nanti kita akan melaksanakan percakapan untuk beberapa menit ke depan ya Bu Lisa. Untuk percakapan kita kali ini apa yang ingin Bu Lisa dapatkan? Ya, melalui percakapan ini saya ingin merefleksi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Apakah sudah bisa digunakan peserta didik dengan baik dan membuat pembelajaran secara menyenangkan, nyaman, dan juga peserta didik lebih paham dengan materi yang saya sampaikan kemarin. Materi yang saya sampaikan kemarin berkaitan dengan sopan santun. Nah, di awal saya menekankan bertujuan juga untuk peserta didik bisa paham tentang adanya diferensiasi. Dari situ saya menyampaikan ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk kontennya, kemarin saya membuat kelompok. Alhamdulillah peserta didik berkelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Anak berkelompok, kemudian saya memberikan konten topik untuk berdiskusi. Ada sopan santun, dapat bersopan santun dengan orang tua, sopan santun dengan guru, sopan santun dengan kakak kelas, sopan santun dengan adik kelas, sopan santun dengan teman sebaya, dan yang terakhir dengan lawan jenis. Kemudian 6 kelompok, anak-anak bisa semuanya berkelompok dengan bagus dan juga bisa kompak bekerja sama. Dan juga kemarin saya juga menyampaikan tentang untuk yang diferensiasi proses juga dan juga diferensiasi produk. Nanti peserta didik bisa memilih hasil karya dari diskusinya, nanti bisa berbentuk poster atau presentasi atau mungkin bermain peran video maupun audio seperti itu. Kemudian juga dari awal saya juga menekankan, terutama juga dari topiknya juga sudah terlihat untuk kesadaran sosial emosional. Jadi karena sopan santun, jadi kesadaran sosial emosional yang saya kembangkan itu ada kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab yang terlihat dari hasil diskusi peserta didik. Kemudian dari awal juga saya ini kemarin juga ada sedikit untuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas kemarin itu saya yang memutuskan sendiri, saya sampaikan ke anak-anak untuk selalu menghargai, saling menghormati, bertanggung jawab, dan juga untuk HP hanya digunakan jika diperlukan dalam pembelajaran. Alhamdulillah anak-anak sudah konsekuen dari awal sampai akhir, dan bahkan juga ketika berdiskusi juga anak-anak pun sungguh-sungguh hasilnya juga bagus. Jadi anak-anak di sini juga terlihat sopan santun saya sebagai anak seperti apa, sopan santun saya sebagai murid bagaimana, sopan santun saya sebagai adik kelas, sopan santun saya sebagai kakak kelas, sopan santun saya sebagai teman, berteman dengan teman seumuran dan juga dengan lawan jenis. Alhamdulillah anak paham karena juga sudah anak SMK kelas 10, jadi insya Allah lebih matang untuk bersopan santun juga. Kemudian untuk apa lagi ya Bu? Ya oke, mungkin itu dulu di awal Bu Lisa. Jadi tadi Bu Lisa menyampaikan tujuannya, ya tujuan dari percakapan kita hari ini untuk merefleksikan bagaimana kegiatan pembelajaran yang kemarin ya, apakah sudah menunjukkan adanya diferensiasi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian tadi juga Bu Lisa sudah menyampaikan bagaimana kemarin jalannya pembelajaran. Jadi ada dibentuk kelompok sesuai gaya belajar, kemudian juga ada pengembangan KSE ya, kompetensi sosial emosional, juga ada pembentukan keyakinan kelas. Tapi di sini tadi pembentukan keyakinan kelas seperti yang disampaikan oleh Bu Lisa baru diputuskan oleh Bu Lisa sendiri seperti itu ya. Baik Bu Lisa,
untuk selanjutnya, kalau tadi sudah disampaikan adanya kelebihan yang disampaikan oleh Bulisa, selanjutnya jika ada hal yang mungkin Ibu Bulisa anggap masih kurang atau bagaimana dalam pembelajaran kemarin, mungkin bisa disampaikan. Ya, kemarin itu saya juga belum melakukan refleksi di akhir pembelajaran karena ya pembelajaran BK itu kan ya hanya 1 jam, kemudian juga ya memang sering lupa juga kalau yang namanya refleksi itu. Jadi kalau kesimpulan insya Allah sudah, tapi untuk refleksi bagaimana perasaan anak-anak setelah mendapatkan materi sopan santun itu Saatnya jam kelima dimulai. untuk anak-anak kemarin kalau sudah ditawarkan untuk membuat It's time to begin the fifth lesson. ternyata kemarin yang audio itu juga belum muncul dari anak. Oh ya, jadi untuk anak-anak masih belum muncul konten produk yang audio ya. Baik Bu Lisa, ini tadi Bu Lisa sudah menyampaikan hasil refleksi dari pembelajaran yang kemarin, dan di sini saya juga akan menyampaikan apa-apa yang saya catat ya Bu Lisa dari hasil observasi itu kemarin. Jadi ini bukan menilai atau menjudge, itu bukan, tapi kita ini sharing saja seperti itu. Memang betul, jadi yang kemarin itu untuk proses pembelajaran sebenarnya secara umum Bu Lisa sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi KSE dan budaya positif berdasarkan RPP yang Bu Lisa buat. Jadi kemarin itu untuk diferensiasi konten, proses, kemudian produk itu juga sudah nampak. Pada diferensiasi konten, Bu Lisa kemarin juga sudah membagikan materi ya Bu Lisa ya, melalui grup WA yang berisi konten dengan tema yang bervariasi. Jadi seperti yang Bu Lisa sampaikan kemarin, ada sopan santun untuk guru bagaimana, untuk orang tua seperti apa, untuk lawan jenis seperti apa, yang lebih tua seperti apa, yang lebih muda seperti apa, seperti itu ya Bu Lisa untuk konten. Kemudian kemarin juga nampak ya untuk diferensiasi proses anak-anak berkelompok sesuai dengan gaya belajar. Bu Lisa sebagai guru juga kemarin itu nampak membimbing murid dalam kerja kelompok. Ini luar biasa sekali Bu Lisa. Kemudian pada diferensiasi produk ya kemarin memang tampil PPT, kemudian juga anak mempraktekkan, terus sesuai dengan tema yang mereka pilih. Dan seperti yang Bu Lisa sampaikan tadi, pada penampilan produk audio ya mungkin yang belum muncul ya Bu Lisa ya. Audio memang belum muncul, ini berdasarkan pengamatan saya juga seperti itu. Kemudian pada KSE, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan sudah nampak. Pada budaya positifnya, keyakinan kelas, memang kemarin saya melihat belum ada penawaran ke murid ya itu ya. Jadi murid belum terlibat gitu ya, belum terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir memang refleksi memang di akhir belum muncul seperti itu bisa. Tidak apa-apa, ini sekarang fungsi dari percakapan kita kali ini adalah bagaimana kita merefleksi dan bagaimana nanti kita meningkatkan gitu ya, meningkatkan atau mengembangkan seperti itu. Baik Bu Lisa, untuk selanjutnya dari tadi yang sudah Bu Lisa sampaikan semacam audio belum muncul, kemudian juga refleksi juga belum nampak. Nah, nanti tindak lanjutnya bagaimana Bu Lisa ke depannya? Ya kalau yang untuk refleksi nanti tindak lanjut saya mungkin untuk pembelajaran minggu depan akan saya cetak
akan saya cetak, jadi pasti saya bawa, jadi nanti kan kelihatan oh ini waktunya untuk memberikan refleksi, atau mungkin juga nanti saya share di grup WA juga bisa, jadi nanti anak-anak ya bisa melihat sendiri, jadi nanti kita bisa diskusi bersama pemahamannya sudah sampai mana pada pembelajaran hari ini seperti itu. Kemudian untuk audio itu karena mungkin anak-anak masih kelas 10 dan juga di pembelajaran belum ada, sepertinya pembelajaran yang lain pun belum menggunakan audio, misalnya P5 atau apa itu kan biasanya juga dalam bentuk video, anak-anak acting, bermain peran, ataupun mungkin dalam bentuk poster atau membuat apa, nah itu jarang, belum ada yang menggunakan audio. Tapi kemarin saya sempat lihat Dewi waktu mengajar menggunakan audio, ternyata anak-anak itu kan antusias, bahkan oh ini suaranya Yuda, oh ini suaranya Kuklis atau suaranya siapa, jadi anak-anak malah lebih tertarik untuk mendengarkan dibanding hanya dengan presentasi melihat PowerPoint. Dan nanti mungkin anak saya berikan contoh, mungkin bisa melihat di YouTube, mungkin bisa juga dengan yang kemarin tuh ada rekamannya, nanti saya perlihatkan ke anak, jadi anak oh ternyata cara pembuatannya seperti ini. Dan sebenarnya alatnya anak-anak sudah punya semua, HP yang sudah memadai, mungkin anak tahunya hanya untuk merekam, memotret, tapi ini bisa juga ternyata ada fitur audio rekaman suara, nanti dari situ mungkin anak-anak akan lebih tertarik untuk membuat audio. Ya, oke. Ya, bisa jadi untuk refleksi nanti di pembelajaran berikutnya akan berusaha untuk dicetak, kemudian anak-anak diajak diskusi refleksi ya. Kemudian untuk audio nanti anak akan diberikan contoh-contoh seperti itu ya bisa, dan mereka juga sudah punya alat gitu ya, jadi nanti bisa dilatih ya. Baik. Berarti ada dua macam pengembangan ya bisa. Nah di sini nanti tujuannya yang ingin dicapai oleh Bu Lisa, jadi dari apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lisa tadi, tujuannya bagaimana? Ya tujuan saya karena juga kemarin juga sudah ada tes ya Bu ya, untuk misalnya gaya belajar, minat, bakat, dan juga kemampuannya anak. Jadi nanti di sini anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan, dengan nyaman, yang bervariasi, yang berdiferensiasi dengan apa yang mereka sukai, tetapi tujuan pembelajaran tetap dapat. Jadi anak-anak bisa paham materi yang saya sampaikan walaupun dengan berbagai macam cara untuk belajarnya seperti itu. Tujuan tadi ya biar anak-anak dapat belajar dengan nyaman ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Nah di sini untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Bu Lisa? Untuk ukuran keberhasilannya ya nanti terlihat ketika proses pembelajaran anak-anak, jadi ketika diajak berdiskusi anak-anak siap, diajak berkelompok juga siap untuk berkelompok, dan semuanya bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi. Kemudian juga ide-ide kreatif anak muncul, oh saya pengennya menampilkan poster Bu, oh saya pengennya membuat video, oh saya pengennya membuat audio, oh saya pengen bermain peran. Nah itu jadi dari anak-anak sendiri yang beride. Nah, nanti kemudian saya tinggal melihat hasilnya, oh ternyata bisa juga seperti ini, walaupun dengan satu topik tapi bisa dikembangkan dengan berbagai macam media. Baik Bu Lisa, ini ada hal yang sangat menarik ya. Jadi pada ukuran keberhasilan nanti terlihat ketika saat pembelajaran anak-anak memiliki ide kreatif ya, yang muncul gitu ya. Meskipun dengan satu topik, tetapi anak-anak nanti bisa mengembangkan. Ini sangat menarik sekali. Dan untuk kegiatan yang seperti ini tentunya akan ada yang namanya faktor pendukung maupun ya, atau mungkin akan ada sesuatu yang mungkin kurang mendukung atau bisa dikatakan menghambat gitu ya bisa. Nah di sini untuk faktor-faktor yang mendukung dalam pengembangan aktivitas pengembangannya Bu Lisa ini nanti apa saja Bu Lisa? Ya, kalau untuk faktor pendukung nanti karena di BK juga ada rekan sejawat Bapak Ibu guru BK, dan juga mungkin nanti
saya juga akan minta tolong untuk belajar bersama juga dengan guru TIK, guru TKJ. Jadi nanti guru bahasa Indonesia juga bisa jadi nanti ternyata menyampaikan materi ke anak seperti ini. Ternyata cara membuat audio yang misalnya nanti dengan kapasitas kecil tapi suaranya tetap terdengar, caranya seperti ini. Kemudian untuk cara menyampaikan informasi, cara misalnya bermain peran atau apa kan guru bahasa Indonesia bisa contoh antagonis, contoh protagonis, contoh orang tua, contoh bapak itu juga nanti bisa. Kemudian juga dengan rekan sejawat guru BK itu kan juga yang materi yang kita sampaikan itu kan hampir sama tentang tugas perkembangan peserta didik. Nah itu nanti ya ternyata Bu Dewi sudah pernah melakukan audio, ternyata caranya seperti ini. Anak bisa berdiskusi dulu satu kelompok, kemudian direkam, kemudian ditampilkan. Ternyata bisa juga gitu. Terus juga untuk alatnya, kalau alat insya Allah HP anak-anak juga sudah punya semua. Untuk rekaman audio juga lebih mudah. Kemudian juga kalau misalnya ada kebutuhan misalnya LCD atau sound system agar bisa ditampilkan di kelas juga alatnya di sekolah juga ada, insya Allah bisa. Kalau untuk yang menghambat mungkin karena pembelajaran BK itu kan hanya 1 jam setiap 1 minggu, jadi itu untuk waktu 1 jam dengan berbagai diskusi itu biasanya pada kenyataannya akhirnya hari ini diskusi baru minggu depan anak-anak bisa presentasi seperti itu. Kemudian juga kesiapan anak untuk belajar. Kita sudah menyiapkan materi tapi ternyata pada kenyataannya anak di kelas misalnya setelah olahraga, misalnya setelah istirahat atau misalnya pergantian jam itu kadang-kadang anak belum siap, kadang ada yang kamar mandi, kadang ada yang makan dulu atau apa, jadi akhirnya yaitu usaha untuk memfokuskan anak dalam belajar dan siap mendapatkan materi itu juga yang salah satu tantangan juga. Ya, baik. Di sini tadi Bu Lisa sudah menyampaikan faktor yang mendukung apa saja, faktor yang menghambat apa saja. Untuk faktor yang mendukung ini banyak sekali ya. Ada rekan sejawat, ada guru TIK, guru bahasa Indonesia. Kemudian juga ada dari segi peralatan atau sarana prasarana tadi ada HP, LCD seperti itu. Yang menurut Bu Lisa tadi tidak masalah ya. Jadi tadi Bu Lisa sudah menyampaikan untuk dengan guru TK nanti tindakannya seperti misalnya bagaimana membuat agar video ataupun rekaman gitu ya yang bisa ditampilkan itu seperti apa. Kemudian dengan guru bahasa Indonesia tadi juga ada bagaimana bermain peran dan lain sebagainya seperti itu ya bisa. Kemudian untuk yang faktor penghambat ini bisa tadi kaitannya dengan waktu, kemudian kesiapan anak untuk belajar, dan yang ketiga itu bagaimana memfokuskan anak, ya, memfokuskan anak untuk belajar. Nah, ini untuk yang pertama Bu Lisa kaitannya dengan waktu. Tadi kan Bu Lisa menyampaikan untuk jam BK itu kan hanya 1 jam. Nah, ini bagaimana strateginya Bu Lisa dalam mengatasi yang keterbatasan waktu ini? Ya, keterbatasan waktu ini juga berkaitan sama kesiapan anak dalam belajar. Jadi nanti saya itu selalu membuat grup kelas WA, BK, kelas 10 BK, misalnya 10 PM1 BK, 10 PM2 BK. Jadi di situ nanti saya akan menyampaikan dulu, nanti misalnya anak-anak dikondisikan dulu. Sebelum jam BK mulai itu anak-anak sudah saya berikan rambu-rambu dulu untuk persiapannya. Nanti misalnya jam kelima jam BK, jam Bu Lisa, tolong kalian sudah duduk di kursi masing-masing. Tolong untuk misalnya kelengkapan atribut pakaian sudah rapi, terus misalnya sampah-sampah tolong dibuang, dibersihkan. Ya seperti itu. Jika ada yang mau makan, nah berarti nanti di jam istirahat atau apa. Jadi nanti anak-anak insya Allah ketika pembelajaran sudah siap untuk menyambut saya. Bahasanya menyambut karena biar anak-anak ya sama-sama resmi gitu ya biar. Terus kemudian juga ketika sudah siap berarti kan nanti juga proses pembelajaran dari pembukaan dari yang lain nanti anak-anak juga akan fokus. Terus juga saya itu selalu menekankan ketika pembelajaran
tolong HP diletakkan di atas meja. Kenapa di atas meja? Kalau sudah di atas meja, anak-anak nggak mungkin akan lihat ke bawah kemana, tapi jangan digunakan dulu jika tidak diperlukan untuk pembelajaran. HP dibiarkan dulu seperti itu. Jadi ketika mau, misalnya pun nanti hari ini ada kelompok, itu kan anak itu kan sudah membuat kelompok belajar juga sesuai gaya belajar. Jadi nanti ketika pembelajaran pun, misalnya hari ini dibuat 6 kelompok, ya anak-anak sudah siap duduk berkelompok sesuai dengan kelompok kecilnya itu, seperti itu. Nah kalau untuk waktu ya memang karena keterbatasan waktu, jadi memang untuk satu materi pembelajaran BK itu bisa jadi 2 sampai 3 pertemuan. Hari pertama penyampaian materi, kedua misalnya diskusi. Nah diskusi misalnya 6 kelompok itu belum tentu 1 jam selesai, bisa sampai 2 jam seperti itu. Ya. Baik Bu Lisa, di sini Bu Lisa sudah menyampaikan bagaimana cara mengatasi hambatan atau strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan ya. Jadi untuk waktu bisa 2 sampai 3 kali pertemuan seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan kesiapan belajar sama fokus ya Bu Lisa. Jadi tadi sudah ada grup WA ya, bisa menyampaikan informasi-informasi untuk mengkondisikan anak melalui grup WA. Kemudian juga HP diletakkan di atas meja untuk biar anak-anak fokus. Kemudian anak-anak juga sudah berkelompok sesuai gaya belajar jika pembelajaran itu tadi sesuai dengan mau dilaksanakan dengan berkelompok seperti itu. Baik, di sana ini sudah ada strategi. Untuk selanjutnya aktivitas pengembangan ini bisa dilaksanakan mulai kapan atau kapan waktunya untuk melaksanakan? Ya waktunya ya saya mencoba untuk minggu depan setelah pembelajaran yang kemarin, nanti kita coba yang seperti ini yang sudah kita refleksikan bersama ini. Ini sudah di penghujung percakapan kita ya Bu Lisa ya, menarik sekali dan banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan di sini. Untuk yang terakhir ini Bu Lisa bisa menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan ini tadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau seperti apa? Silakan Bu Lisa. Ya, untuk pembelajaran BK yang saya lakukan, kesimpulan yang saya dapat yaitu ya memang anak-anak itu memang memiliki karakteristik yang beraneka. Jadi memang diperlukan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, dan sekarang juga anak-anak itu sangat antusias misalnya diberikan tugas karena sudah terbiasa juga dengan pembelajaran P5 atau apa, jadi kreativitas anak sudah muncul. Jadi misalnya nanti tugas dengan bermain peran, dengan video, dengan audio, dengan misalnya juga dengan membuat poster yang menarik atau apa, itu nanti insya Allah anak bisa. Jadi anak-anak sekarang memang lebih senang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan untuk kompetensi sosial emosional juga anak-anak insya Allah juga bisa, misalnya untuk saling sudah memiliki juga kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, membuat kelompok sangat mudah juga, dan juga membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dalam waktu misalnya 5 menit, 10 menit anak-anak sudah paham. Setelah diskusi, hasilnya saya ingin misalnya bermain peran yang seperti ini. Bentuk sopan santun yang akan saya tampilkan nanti yang seperti ini, itu anak-anak sudah bisa seperti itu. Baik Bu Lisa, tadi Bu Lisa sudah menyampaikan kesimpulan ya. Jadi di era sekarang memang anak-anak itu senang jika pembelajaran berdiferensiasi karena sesuai dengan karakteristik mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu ya Bu Lisa. Mungkin ada hal lain yang akan ditambahkan sebelum kita akhiri sesi ini? Sudah cukup ya. Baik, saya kira juga sudah cukup Bu Lisa. Terima kasih. Mudah-mudahan proses kita dari awal kemarin ya, dari pra-observasi kemudian observasi sampai pada pasca observasi ini benar-benar menghasilkan ya sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bagi Bu Lisa dan saya.
untuk pengembangan pembelajaran kita ke depan. Terima kasih Bu Lisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi bimbingannya.